فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah. Ada satu atlet badminton, tapi Kak Dimas awalnya sangkanya kayak mau apa kirain jadi tentara gitu. Ternyata gambarnya masih ngeblur pas udah dibuka. Oh, ternyata badminton. Jadi pas gambarnya ngeblur, kirain kayak senapan gitu bentuknya ya, Faras. Oh, Insya Faras. Allah. Boleh ditanya kali ya, Kak Dimas ya, sebelum kita mulai ya. Coba. Pelukis dan koki. Pelukis. Ini ikan apa kokinya? Mas Koki. Itu Mas koki ya? Oke, bukan. Oke, Oke. silakan kita ngobrol lagi nih hari ini nih. Oke. Masya Allah. Tadi ada badminton. Kayaknya atlet cuma satu orang aja, Kak Dimas ya, yang mau jadi atlet. Iya, padahal itu apa bagus loh, karir yang bagus loh, Masya Allah. Iya. Mana nih Faras nih? Mana nih yang nulis? Tar dulu, gambarnya badminton siapa kan Faras ya kalau nggak salah ya? Taruh siapa nih? Taruh yang lain nih. Hmm. Mata Tar Faras dulu, mau jadi koki. bukan Bukan siapa Ita. Tadi siapa. aku lihat Arik jadi arsitek untuk membangun masjid orang yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Jempol. Gitu. Masya Allah, Amira. Oh, Faras ini penulis, YouTuber berkonten Islam. Nah, itu Faras Oh kan? ya. Tadi yang jadi itu cita-citaku mau jadi atlet. Nah, ini siapa tadi yang jadi badminton? Aku lagi lihat. Siapa coba? Ada belum? Oh, iya. Ada kayak orangnya ya. Sambil kita nunggu deh Katori kita Zurois, ngobrol-ngobrol Zurois. sedikit. Hah, apa-apa? Oh, Namanya Zurois. Zurois. Mana Zurois nih? Zurois. Zurois yang jadi apa atlet badminton seriusan. Keren. Keren loh. Tuh Atlet kemarin badminton siapa? gak bakal hitam. Siapa atlet badminton kemarin yang juara dunia Lionel Messi kan? Sempet tuh, Oh, Masya Allah. bukan. Kan? Michael Schumacher. Schumacher, iya bener. Kalau dahulu kan Kak Dimas karena kurang paham olahraga. Jadi nggak baik. Harus Oh, keren. harus harus paham olahraga, masya Allah, harus banget. Nah, teman-teman, hari ini insya Allah kita bakal ngomongin kalau part 1 kemarin kita ngomongin kehidupan sampai ujungnya, Kak. Nah, kita Hmm. sekarang bakal ngomongin tentang kematiannya. Deng 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 deng. Ya, Masya Allah, karena kemarin gini Kak Torik, banyak Gimana? juga dari teman-teman yang masih kayak apa ya alergi dengan kematian. Nah, padahal ketika kita bangun tidur ya ba'da ma'amatana yang dibaca tuh mati dan hidup gitu. Jadi kita coba luruskan hari ini ya, Bismillah ya. Oke, Bismillah. Nah, kayak ini teman-teman udah mulai ada yang gerasak-gerusuk ngambil buku, ada yang mulai ngaturin jilbab nih tadi nih. Kalau Siapa sih? Afifatul tadi tuh ngatur jilbab terus nih. Duduk, duduk, duduk. Nah, ini ada yang ambil buku udah nggak sabar nih Kak Dimas. Nah, Kak Dimas silakan. Monggo. Oke, terima kasih Kak Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Buat teman-teman yang sempat kemarin nanya, Kak Dimas itu kok belakangnya latarnya lagi pakai suka yang itu ya? Emang kenapa sih? Kak Dimas jawab berantakan studionya jadi makanya digelapin. Tapi kalau misalnya diterangin baru kelihatan besok tuh di situ ada syuting gitu. Itu yang ada jaket ini isinya monitor. Monitor apa namanya? Monitor TV yang insya Allah nanti teman-teman semakin kesini semakin kenal sama Kadima, semakin kenal sama Terang Jakarta, nanti kita akan main. Kita akan main bareng ke sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini dan main bareng ke sini. Oke, sekarang Kak Dimas mau ngobrolin tentang kematian. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu selalu kita buka. Nah, karena gini, banyak teman-teman bahkan bukan hanya teman-teman yang ada di sini saja, tapi teman-teman di luar sana juga banyak juga yang masih ibaratnya alergi banget sama kematian, kayak takut banget. Nah, boleh nggak di sini, ya kan? Waktu itu aku ngobrol sama siapa ya? Sama Faras ya, kalau nggak salah Faras ya. Ya, yang waktu itu tuh Faris bilang kayak, Kak, apaan sih Kak ngomongin kematian? Kak Dimas juga, bentar-bentar. Akhirnya kita obrolin panjang lebar sih sempet di kelasnya Little Light. Tapi kalau sekarang Kak Dimas bener-bener mau meluruskan lagi, kalau kemarin tujuan kehidupan, sekarang tujuan kematian. Bismillah ya. Nah, teman-teman, silakan kolom chat masih akan dibuka terus sama Kak Dimas dan siapin apanya namanya, siapin eh,
catatannya. Kita akan bahas dikit dari yang kemarin, dari yang dikirim sama Kak Dimas ya, ada beberapa, tapi Kak Dimas akan coba bacakan beberapa contoh aja ya. Jadi contohnya misalnya ini, cita-cita adalah pencipta yang menggunakan energi alternatif. Alasannya, agar bisa mencipta alat yang menggunakan energi alternatif untuk mengurangi polusi yang berpotensi merusak lingkungan. Hal itu disebabkan karena adanya emisi karbon dioksida sangat tinggi yang menyebabkan pemanasan global. Rian, Masya Allah, mana Rian? Orangnya mana? Rian, udah masuk belum? Nama panggilan aku juga Rian. Oh, sama ya. Tapi kamu Rian yang ini bukan? Rian yang mana? Yang kirim apa menjadi energi alternatif. Ya. Nah, Pencipta Ardian kan, ya. kalau nggak salah. Iya, Ardian kan. Pencipta alat yang menggunakan energi alternatif, betul? Betul. Nah, betul, Masya Allah, teman-teman. Jadi, cita-citanya Rian adalah menjadi seorang pencipta yang bisa menciptakan apapun yang menggunakan energi alternatif. Ini benar banget. Teman-teman, kita bahas sedikit. Apa manfaatnya sih? Karena kan kita bahasnya khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti, sebaik-baiknya manusia, kata Rasul SAW adalah yang paling bermanfaat buat umat. Emang, manfaatnya apa dapetin energi alternatif? Ada yang bisa jawab? Coba, ada yang punya pendapat? Masya Allah, silakan. Masya Allah, Faras. Menurut Faras gimana? Kenapa apa yang dicita-citakan Rian ini menjadi penting, Faras? Cek, ya. Ya, apa Kak? Nah, kenapa yang dicita-citakan Faras ini dicita-citakan sama Rianti menjadi penting menurut Faras? Karena kalau kita memakai energi yang sama terus-menerus, energi itu bisa habis kalau energinya tidak bisa diperbaharui. Tapi kalau diperbaharui atau energi alternatif lainnya bisa mengurangi polusi dan bisa digunakan untuk selama-lamanya. Masya Allah. Sebenarnya kita juga satu lagi, Faras, terima kasih banyak, pendapatnya benar banget, dan teman-teman, dan kita juga sekali lagi mengurangi tugas sang pohon. Kenapa? Karena sang pohon ini kerjanya keras banget untuk melakukan fotosimetri ya. Salah, fotokopi. Fotosintesis. Nah, kan Dimas tunggu tuh. Fotosintesis, teman-teman. Jadi melakukan fotobox. Masya Allah ya, fotosintesis. Nah, fotosintesis itu dilakukan hanya oleh pohon, nggak bisa sama manusia. Jangan-jangan kita jangan sok-sok tiba-tiba Amira atau Niza, oke Kak, sekarang aku akan membantu pohon dengan apa? Aku yang melakukan fotosintesis. Nggak bisa. Allah udah bagi semua tugasnya bagi pohon untuk melakukan fotosintesis, mengeluarkan O2, dan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti mencari energi alternatif itu fungsinya buat umat banyak. Kenapa, teman-teman? Karena batu bara yang digali sama orang menyebabkan bolong-bolongan di Kalimantan dan gak pernah ditutup. Lalu udah gitu, pabrik batu bara itu polusinya luar biasa sekali. Kotorannya luar biasa. Yang paling oke apa coba? Energi matahari. Coba sebutin kira-kira energi yang dapat diperbarui. Energi matahari. Apalagi, ada waktu itu Kak Dimas lihat panel surya. Bukan nama orang ya, bukan si suryanya kita simpan di genteng, bukan. Panel surya, which is panelnya menerima panas matahari dikonversi menjadi energi listrik. Tuh, berarti pemakaian batu bara, pemakaian minyak bumi jauh berkurang, teman-teman, ketika kita sudah pakai atap kita panel surya. Insya Allah tuh satu, apalagi sebut. Energi ombak. Masya Allah, betul sekali. Energi ombak ada beda dari ombak atas dan ombak bawah, menyebabkan ada pergerakan energi kinetik yang bisa dirubah jadi energi listrik. Lagi, panas bumi, betul, bukan panas demam ya. Jadi kalau panas demam nggak bisa dikonversi menjadi energi listrik, kurang. Energi panas bumi bisa manasin air. Lalu air itu berubah menjadi uap. Nah, si uap ini itu punya gaya dorong yang nanti bisa memutar turbin. Loh, nggak ada habis-habisnya karena energi uap Allah yang ciptakan. Ombak Allah juga yang ciptakan dengan gravitasi bulan. Energi angin, bukan angin kentut, bukan juga angin mulut yang berpuasa. Tidak boleh digunakan ya. Mentang-mentang energi angin. Wow, memang sih di sisi Allah mulia yang bau mulutnya. Tapi jangan dicoba juga ya.
Aku mulia nggak di sisi Allah? Gitu, nggak gitu juga, nggak. Itu zolim namanya ya. Jangan juga nanti, adek sini adek, mau adeknya disuruh maju. Kenapa? Aku mau ngecek, aku mulia nggak di sisi Allah. Coba dek, jangan ya, energi angin yang benar, energi besar, angin besar. Jadi apa namanya, kipas segede raksasa disimpan di sebuah tempat atau di atas gunung dan perputaran baling-balingnya menggunakan turbin yang bisa menciptakan listrik. Energi dari kotoran hewan. Ada gitu? Aku mau nanya dong, Alicia Kaila, gimana maksudnya dari kotoran hewan? Apakah dari kotoran hewan itu baunya bisa jadi listrik? Alicia, halo? Password? Iya kak, iya kak. Ya, dari kotoran hewan gimana dong? Kak Dimas mau tahu. Itu kayak kotoran hewan biogas gitu loh kak. Oh, biogas. So Inggris lagi ngomongnya biogas. Oh, that biogas. Biogas tersebut benar-benar ada dari kotoran hewan, keluarlah gas metan yang bisa digunakan untuk membakar. Wow, keren banget ya. Biofuel, energi air. Masya Allah, banyak ya. Jadi teman-teman, mencari energi alternatif aja itu bisa bermanfaat buat umat, tahu nggak? Nih ya, untuk teman-teman yang cita-citanya mencari energi alternatif pengganti fosil, sebagaimana ternyata mesinnya nanti dipakai oleh orang banyak, sebegitu banyaknya pahala di hadapan Allah. Ketika teman-teman nanti meninggal, kita belum masuk meninggalnya ya. Ketika teman-teman meninggal ditanya sama Allah, tiba-tiba Allah datangkan pahala sebesar gunung. Kata kita, dari mana ini pahalanya ya Rab? Kata Allah, apa yang kamu ciptakan membuat orang-orang di pedesaan bisa mengakses listrik. Apa yang kamu ciptakan, kata Allah, membuat orang-orang menjadi hemat listrik. Bayangin ya. Kita lanjut lagi, ada yang jadi atlet. Kak, atlet nanti pahalanya gimana? Bayangin, kalau teman-teman jadi atlet, ketika menang mewakili Indonesia misalnya, atlet apa nih? Atlet sepak takraw misalnya ya, dari Indonesia, terus dimenangkan Indonesia sama kita, karena kita menang, lalu ketika menang diwawancara sama orang, ini nih dakwah paling besar. Ketika benar-benar diwawancara, dia ngomong gini, Alhamdulillah kemenangan ini milik Allah dan dikasihnya sama Allah. Aku mengucapkan Allahu Akbar, terima kasih ya Allah atas kemenangan yang telah engkau berikan kepadaku. Kebayang gak berapa miliar orang yang nonton dan ngomong gitu? Allah, oh iya kemenangan ini atas karena Allah ya. Pernah dengar Muhammad Ali nggak? Muhammad Ali pernah dengar nggak? Fakhri, Arung yang cowok-cowok nih, Hanif, Izian, pernah dengar nggak Muhammad Ali? Pernah dengar nggak? Satu-satunya selebritis di Hollywood yang bintangnya itu nggak disimpan di lantai. Muhammad Ali ini petinju ya. Bukan petinju teman, atau bukan juga petinju saf sebelah. Bukan. Ini benar-benar petinju profesional. Bukan kayak orang yang Allahu Akbar lagi tarawih. Tinju aja sebelahnya. Kak Dimas kemarin lihat tuh teman-teman yang kecil-kecil lagi tarawih, Allahu Akbar, dorong-dorongan guys, sampai akhirnya bapak-bapak pas lagi ruku mau jatuh ke depan. Dalam hati kena marah tuh nanti selesai tarawih pasti kena malah ya teman-teman. Nah, Muhammad Ali adalah petinju sangat terkenal di dunia. Lalu diwawancara sama orang, hai Muhammad Ali, katanya, kamu itu tuh siapa yang jaga? Berapa orang katanya, bodyguardmu tuh berapa orang? Wah, kata Muhammad Ali apa? Bodyguardku. Dia gini, lucu-lucuan Muhammad Ali gini. Gitu tuh, jadi kayak ngitung-ngitung. Jadi kayak, terus kata dia, padahal nggak banyak ya. Lalu teman-teman pas udah gini, none, kata dia. None? Nothing, katanya. Kata yang nanyanya. Yes, kata dia. My bodyguard is your bodyguard too, katanya. It's Allah the one and only. Bayangin gak, Muhammad Ali lagi disorot sama seluruh dunia. Tiba-tiba Muhammad Ali ngomong gitu. It's Lord, your Lord, my Lord is the one and only Allah.
Wih, Kak Dimas sampai sekarang ya, teman-teman masih merinding mendengarnya. Kebayang nggak kalau jadi atlet, diwawancara sama orang, lalu bisa menjawab seperti itu? Ada dakwahnya semuanya, asal kita niatin sama Allah. Kita uji lagi. Jika aku sudah besar, aku ingin menjadi arsitek untuk membangun masjid orang-orang yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Gini, arsitek nih ya. Jadi, kebayang kalau misalnya teman-teman jadi arsitek, terus memiliki ide untuk membuat masjid yang paling viral. Maksudnya masjidnya bagus, kotak gitu misalnya ya. Di dalamnya ada mainan anak, di dalamnya aman untuk anak-anak bermain di situ, ada kolam renangnya yang dipisah. Pokoknya ternyata keren. Keren ternyata keren. Nah, sebagai arsitek, kebayang nggak kayak apa nanti? Ini siapa yang menciptakan masjid fenomenal ini? Yang wifi-nya kencang banget. Jadi orang tuh di situ bisa ikut syuting. Bahkan pokoknya, Masya Allah. Pokoknya luar biasa aja. Oke, ternyata dari orangnya adalah si Fulan nih, misalnya namanya Arik Atollah. Siapa Arik Atollah? Lagi-lagi nanti pasti diwawancara sama orang, bener nggak? Pasti wawancara sama orang. Masya Allah, diwawancara sama orang. Terus, kamu kenapa ingin membuat masjid? Udah, jawabannya udah jelas. Karena aku ingin memuliakan rumah Allah. Tuh, jadi semua cita-cita teman-teman ini ada manfaatnya. Aku bahas 2 lagi ya. Jadi apa pas dewasa nanti? Pelukis dan koki. Masya Allah. Ternyata dia tahu kalau dia tahu bahwa makanan halal itu bahan-bahannya apa aja. Lalu kebayang yang ada di sini siapa namanya ya? Aku nggak lihat. Yang mau jadi koki siapa guys? Pelukis dan koki? Siapa pelukis dan koki? Saya. Amira, Masya Allah, pelukis dan koki. Kebayang nggak kalau Amira fokus ke makanan halal? Kebayang kalau misalnya Amira menjadi satu-satunya chef wanita yang mengusung semua makanannya halal dan mengajarkan apa itu makanan yang halal bagi orang bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi dokter hewan ya. Kebayang kalau misalnya kita punya klinik, di klinik-kliniknya ditulis bahwa hewan-hewan itu adalah bertasbih sama Allah, kucingnya Rasulullah. Jadi sambil datang cerita, kebayang nggak anak-anak bawa kucingnya cuma pengen ke dokter hewan tersebut. Nah, yang nama dokter hewannya adalah, kok nggak ada, nggak bisa milih satu. Coba pilih, coba kalau ini siapa yang dokter hewan dan IT? Ayo siapa tadi? Dokter hewan dan IT. Oh, Yasmin. Kenapa nggak bisa milih, Yasmin? Maksudnya berat banget antara dokter hewan dan IT. Ya bingung Kak mau milih yang mana. Milih yang mana? Umurnya kan 13 kan sekarang. Jadi kalau sekarang insya Allah belum bisa milih, tapi lama-lama nanti akan bisa dan pelan-pelan bisa memilih. Kenapa? Karena agak jauh antara dokter hewan sama IT. Deket rumah Kak Dimas, Yasmin, ada satu bangunan gede gitu ya. Kak Dimas sangkain ini tuh sekolah. Taunya apa coba? Taunya Fit Veterinary. Jadi hospital for pets. Tahu nggak yang datang? Tiap hari yang datang itu sekitar 13-15 kucing. Kan Dimas duduk di situ lihat kanan kiri. Ya Allah, kucingnya banyak banget. Alhamdulillahnya nggak ada yang bawa ular ya. Atau tiba-tiba bawa, dok, terenggiling saya sakit. Gitu, wah terenggiling. Atau nggak yang kedua, dok, ini saya ular kobra raksasa saya sakit dok, tolong diperiksa. Kak Dimas mending resign kalau gitu ya. Yang isinya biawak, ular kobra, terus udah gitu apalagi scorpion saya sakit dok. Ini ada 50, boleh nggak diperiksa satu-satu? Resign. Ini enggak loh. Cantik banget Yasmin, tempatnya gede, terus kucing-kucingnya banyak. Kebayang nggak kalau Yasmin nanti jadi dokter hewan, punya veterinary yang besar, dalamnya ada musolanya wangi, terus udah gitu ada kucing-kucingnya suka tidur gitu di musola. Lucu-lucu kucing-kucingnya ya. Lalu ada poster-poster bahwa kucingnya Rasul namanya Mueza, dikenalkan namanya Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang penyayang kucing, betul kan? Lalu memberi makan binatang ciptaan Allah adalah pahala, semuanya syiar. Masya Allah ya, ada loh teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke bab kematian. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita semua pasti mati. Pasti mati. Adakah yang bisa hidup selamanya? Rasulullah SAW aja teman-teman pilih. Jadi ketika Rasulullah sakit mau meninggal dunia, Rasulullah SAW itu diminta pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 pilihannya. Apa? Pilihannya adalah ya Muhammad,
Maukah engkau hidup selamanya di dunia atau mau kembali ke Rabb-Mu yang maha tinggi? Apa kira-kira jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah jelas apa? Nggak mau. Nggak mau. Aku mau kembali ke Robku yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah saja meninggal, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, teman-teman, itu di Madinah menjadi hari yang paling mendung di sepanjang tahun. Padahal katanya gini. Jadi katanya waktu Rasulullah datang pertama kali, Tala al-badru alaina, itu adalah sebuah hari di mana katanya hari itu cerah sekali berwarna dan orang-orang semua bergembira bersyukur kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Insya Allah ya, tetapi ketika meninggalnya Rasulullah, Umar bin Khattab sampai nggak bisa diam. Kata Umar, siapa yang bilang Rasulullah meninggal? Urusannya sama aku. Aku akan tebas kepalanya karena tidak ada Rasulullah itu meninggal, nggak ada Rasulullah hidup terus. Bagaimana hidup kita, dunia kita tanpa Rasul? Semua orang nangis, semua orang nggak terima. Abu Bakar As-Siddiq datang, hey, Allah lah yang maha hidup, Muhammad itu manusia dan pasti mati. Allah kita sembah, Allah yang tidak akan pernah mati. Rasulullah saja meninggal. Satu aja yang belum meninggal sampai sekarang. Nabi Isa alaihi salam diangkat sama Allah menunggu akhir zaman dan turun. Kayaknya seru nih bahas akhir zaman, mulai bahas mulai bahas Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj Ma'juj, bahas Dajjal, itu pasti seru. Tapi ujung-ujungnya apa teman-teman? Dunia ini pun juga pasti hancur sehancur-hancurnya di momen yang namanya apa teman-teman? Di momen yang namanya kiamat. Udah pasti hancur sehancur-hancurnya. Waktu itu sempat ya, Kak Dimas sih mau ngomong, mau nanya langsung di sama Faras. Kebetulan waktu itu Faras yang Kak Dimas masih ingat banget gesturnya kayak, Kak, tidak. Tapi kalau sekarang gimana Faras? Setelah maksudnya ya kita sudah ngobrol berkali-kali, menurut Faras gimana? Lebih biasa tapi masih takut. Biasa tapi masih takut tuh ngadepinnya kalau misalnya memang kebayang scenery-nya, masih takut menghadapi kiamatnya atau matinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, Kak Dimas kenapa sih mati kok kayaknya kasar banget? Kan ibuku ngajarinnya meninggal. Masya Allah. Nanti sama-sama sampaikan salam ke ibu dan ayahnya, tapi sampaikan gini. Karena kalau baca doa kan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu dari kematian. Amut wa amatta. Jadi Allah tuh membiasakan diri kita tuh kayak mendengar kematian tuh biasa teman-teman. Karena Kak Dimas bisa nggak nih tiba-tiba Kak Dimas batuk terus mati? Bisa. Tanya deh Kak Raffi yang belajar kedokteran ya. Kak Raffi juga tahu banget bahwa yang namanya kematian tuh udah sering kelihatan kalau di RS. Ada yang hacing tiba-tiba mungkin ya jantungnya keluar, nggak mungkin juga sih. Tapi ada yang bersin tiba-tiba kejeduk, dek, bocor, mati. Ada. Semua kematian itu pasti ada. Cuman kita bisa milih satu posisi, yaitu meninggal husnul khotimah. Makanya kalau teman-teman ngomong, Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami ini husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Mati secara baik menurut orang dan menurut Allah. Kita bahas satu-satu. Ada orang lagi sujud. Allahu Akbar. Kita bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak bangun-bangun. Ternyata meninggalnya lagi sujud. Ya Allah, kebayang nggak? Kayak nggak sakit kan, kalau sakit kita suka lihat di TV ya, kalau mati kan kayak, pokoknya lama aja prosesnya kayak, Tapi yang sujud adakah teriak? Nggak ada teriakan sama sekali, bener nggak? Terus udah gitu kayak, gitu, meninggal aja. Itu yang namanya husnul khotimah. Meninggal bener-bener lagi sujud terus gak bangun-bangun lagi. Lalu Kak Dimas waktu itu teman-teman lihat ya, nanti cari di YouTube, ada salah satu qori atau ustadz lagi meninggal lagi membacakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru nyampe ayat ketiga orangnya udah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwak. Coba bayangin. Khalaqal maut. Maut itu kan kematian ya. Maut wal. Jadi nggak kelihatan matinya tiba-tiba kayak gitu-gitu di atas mimbar. Enggak. Wal hayata liyabluwakum. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
Nggak kelihatan ada kayak sakit, nggak ada. Atau ketakutan, oh siapa yang datang, nggak ada. Meninggalnya tenang sekali. Ada lagi satu orang syekh, Kak Dimas waktu itu lihat, cari aja di YouTube ya teman-teman, silahkan. Karena kita lagi ngomongin kematian dan beri pengertian ayah dan ibu. Kok sama Kak Dimas ngomongin kematian? Iya ayah dan ibu, karena kita pasti meninggal nanti. Aku harus belajar mengenai kematian supaya aku nggak takut yang namanya kematian, bahkan mencari-cari kematian husnul khotimah. Makanya doa kita kalau sujud nih paling gampang, Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Sama-sama kita hafalin ya. Allahumma inni as'aluka. Coba ulangin aja, nggak usah di-unmute. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Ih, gampang banget. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Sekali lagi ulang bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Ya Allah, karunia aku husnul khotimah. Tiap sujud minta, teman-teman. Kebayang nggak kalau tiap sujud minta, tiap sujud minta, tiap sujud minta, tiap sujud minta. Kira-kira Allah kabulin nggak? Kabulin insya Allah. Allah tuh nggak mungkin nggak ngabulin hambanya yang taat, nggak mungkin. Minta setiap sujud, ingat ya, Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Ya Allah, husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Benar sekali Faras. Ada pemimpin dari Bandung yang meninggalnya husnul khotimah. Waktu itu benar-benar mau ceramah sholat Jumat. Kalau nggak salah sih namanya Kang Oded ya, kalau nggak salah gitu, rahimahullah. Itu mau sholat Jumat, coba teman-teman. Berarti ketika meninggal sholat Jumat, yang ngurusin jenazahnya jemaah sholat Jumat. Banyak nggak? Banyak. Yang nyolatin banyak nggak? Banyak. Tanda-tanda husnul khotimah. Pasti meninggal teman-teman. Tapi kebayang nggak? Misalnya ketika ketika kita meninggal nih teman-teman, orang nangis atau orang ketawa? Pertanyaan Kak Dimas lagi nih. Iya. Kita meninggal, orang nangis atau ketawa atau B aja, alias biasa aja. Kak Dimas boleh kasih contoh, boleh? Rasulullah udah paling benar sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Semua orang ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang tuh ceria mendapatkan Rasulullah datang tuh. Ya Muhammad datang. Muhammad datang. Muhammad tuh senyumnya nggak ada kebeli. Muhammad tuh senyumnya tulus sekali. Jadi orang tuh ada pasti orang-orang yang kamu tuh kalau ketemu kayak, kok si itu nggak ada ya? Kalau lagi kumpul nih teman-teman, mungkin yang 10 ke atas ya, relate banget kalau udah ketemu di sekolah, ada si itu tuh gitu. Seneng banget kalau ada si itu. Tapi ada juga yang, kalau si itu datang mah, aduh riweh aduh jangan datang deh si itu, ada kan? Ada pasti ya. Ada beberapa, apalagi kalau cewek-cewek. Ada kalau cewek-cewek kumpul, tahu nggak cewek-cewek tuh punya bahasa cewek guys. Hati-hati guys. Gimana bahasa ceweknya? Gini nih. Nah, itu bahasa cewek tuh. Ya gitu, jadi kayak pas si Anu datang gitu, kita lihat bestie kita tuh kayak datang tuh gitu. Tapi kalau kita menyenangkan orangnya, kebayang nggak pas kita datang ke teman-teman yang lain kayak, dari tadi kayak datang ditungguin. Yang cowok-cowok juga gitu, cuman kalau cowok-cowok nggak kayak kalian, girls nggak kayak tiba-tiba, Rum datang Marcelo. Beda kita laki-laki. Kalau laki-laki sok cool kayak, weh Marcelo mana aja lo gitu, Marcelo mana aja. Padahal hatinya seneng ketemu. Itu laki-laki. Jadi kayak biasa aja kayak, weh Fahri paling tososan. Gimana? Roblox mulu nih tiap hari. Padahal hatinya kangen. Itu laki-laki. Jadi biasa aja ngomongnya, tapi dalam hatinya, yo masya Allah bro, kalau nggak ada lo nggak rame. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan lebih ekspresif kayak, goyangan kepalanya bukan hanya depan belakang, tapi kanan kiri, gitu, baru datang. Tuh cowok-cowok dari jauh kayak, padahal dalam hatinya ketika lihat temennya yang menyenangkan datang juga, dia datang. Tapi nggak mungkin cowok-cowok gitu-gitu atau kayak, nggak, paling kayak, apaan sih lu, duk, nggak dipukul-pukul. Tapi sama senangnya. Kita pengen ketika kita meninggal orang nangisnya. Kenapa ya Rob? Kok orang baik ini yang meninggal? Bayangin coba teman-teman. Mau nggak kayak gitu? La haula wala quwata illa billah. Mau nggak nanti dibilang, ya Allah cuma dia. Tuh Kak Dimas merinding, Masya Allah, lihat tuh. Aduh, membayangkannya saja sudah membuat kayak bulu kuduk merinding. Kebayang nggak bisa gini? Ya Allah, cuma dia dokter hewan yang musolanya tuh bagus. Ya Allah, kalau dia nggak ada gimana? Cuma dia ya Allah yang nyapa kucingku pakai assalamualaikum. Oh, bayangin deh. Kan ada kucing suka biasanya disapa namanya ya. Bener nggak? Kalau siapa namanya? Namanya Dimas. Hah? Kucing Dimas?
Bukan biawak saya namanya Dimas di dok yang di bawah. Kucingnya namanya Adista. Dimas Adista dok. Terinspirasi dari ada guru saya dulu namanya Dimas Adista. Biawaknya namanya Dimas, kucingnya Adista ya. Terus nama burungnya Priambodo. Lengkap Dimas Adista Priambodo. Lalu teman-teman, kebayang nggak? Satu-satunya dokter kalau ngomong kucing itu, nama kucingnya siapa? Mueza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mueza. Nyew, kata Mueza. Dijawab dengan salam juga dengan bahasa kucing. Kebayang ketika dokter hewan ini meninggal, apa kata orang? Ya Allah, cuma dia dokter hewan yang bisa begitu. Atau atlet, let's say ternyata Arik, Marcelo, semuanya jadi atlet bola. Misalnya gitu ya. Ketika teman-teman meninggal nih, 3 orang ini meninggal misalnya jadi atlet bola, orang-orang kan nangis. Kenapa? Ya Allah, cuma dia pemain bola yang sanggup sedekah 50% dari hartanya. Cuma dia pemain bola yang ketika Palestina sekarang lagi diserang sama Israel, dia keluarin berpuluh-puluh juta untuk teman-teman di sana. Cuma dia pemain bola yang kalau ngegolin langsung sujud syukur, ngadep kiblat, angkat tangannya bilang, hadza min fadli Robbi, ya Allah kemenangan ini milikmu, sambil tangannya nunjuk ke atas. Coba bayangin. Cuma dia. Jadi ketika kita meninggal husnul khotimah teman-teman, satu dunia rindu sama kita. Itu life goal. Itu life goalnya. Jadi Kak Dimas sekarang punya cita-cita baru. Cita-cita meninggal enak. Meninggal enak tuh coba. Meninggalnya nggak sakit, dicabut nyawanya pelan-pelan sama Allah. Tahu nggak malaikat maut ketika mencabut orang yang beriman dan sering berbuat baik dan bermanfaat bagi umatnya. Malaikat maut itu ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamba Allah yang beriman, aku akan cabut ya nyawamu. Siap-siap ya. Makanya kita lihat kalau kakek kita zaman dulu yang baik, sholatnya luar biasa, tiba-tiba mau meninggal wudhu. Wudhu dulu, pipis dulu, pakai baju harum-harum. Lah, kakeknya Kak Dimas gitu. Kakeknya Kak Dimas tuh sampai waktu itu bilangnya begini, nanti Jumat aja Dia tiba-tiba ngomong sendiri, nanti Jumat aja katanya. Ketika hari Jumat tiba, orang-orang selesai sholat Jumat, baru kakek menghembuskan nafas terakhir. Jadi disolatkan lagi oleh orang-orang yang baru pulang sholat Jumat. Kebetulan rumah kakek Kak Dimas gangnya persis kelewatan masjid. Bayangin nggak? Jadi orang setelah pulang sholat Jumat sebanyak itu ngangkut kakeknya Kak Dimas, dimandiin di masjid, disolatin balik rame-rame, disiapin neneknya Kak Dimas, tante omnya Kak Dimas nggak pusing nyiapin makanan ada semua. Udah disiapin sama tetangga-tetangga. Kak Dimas boleh cerita satu lagi ya? Sahabat Kak Dimas, tetangga Kak Dimas, co-pilot. Pernah cerita ya, co-pilot Harvino. Kak Dimas udah sering cerita nih. Co-pilot Harvino ini rahimahullah, mudah-mudahan benar seperti amalnya dan sekarang kuburnya lagi diterangi sama Allah. Ketika meninggal, tetangga banyak yang langsung gak ngantor hari itu ngurusin Kapten Harvino. Tetangga bikinin tenda yang besar-besar. Kenapa? Karena Kapten Harvino selalu membantu tetangganya. Ibu-ibu lagi nimbang-nimbang. Oh, Kapten Harvino datang, guys. Ibu, sini saya bantuin. Dia bantuin nimbang. Dia sapu depan masjid. Tiap pagi anaknya selalu dibawa ke masjid sholat subuh. Mau tidur, mau bangun, dibawa sholat subuh. Setiap ada kita potong kambing bulan Zulhijjah ya, kurban, beliau pasti bawa pisau-pisau ikut motongin sapinya. Pokoknya ada apa yang bisa dibantu. Dan kata tetangga apa? Kalau ada Pak Kapten pagi-pagi, anaknya nggak nangis. Berarti ada yang ngajak main. Tapi kalau Pak Kaptennya sudah berangkat subuh gitu ya, anaknya nangis pagi-pagi nyari bapaknya mana. Saking baik bapaknya. Pas Pak Kapten meninggal, datang satu bis dari luar kota bilang katanya kami anak yatim piatunya asuhan Pak Kapten. Istrinya nggak tahu. Anak-anaknya nggak tahu dia punya anak yatim. Ini salah satu tanda ya teman-teman, kalau teman-teman mau menjemput husnul khotimah, catat baik-baik, punya amal yang orang lain nggak tahu. Bahkan ibu kita nggak tahu, ayah kita nggak tahu. Itu dia. Misalnya amal apa kok? Harus yang sedekah 1 juta setiap hari? Enggak. Contoh kecil mau ya? Syarat-syarat salah satu husnul khotimah. Tapi nggak boleh diceritain sama orang, kita aja. Sholawat 25 kali sebelum tidur. Tapi sampai meninggal lakukan. Tapi jangan cerita ke mama. Ceritanya gini lagi, sok-sok kayak, aduh, serak aku. Oh gitu, mancing. Serak nih mah. Kenapa emang? Iya, soalnya kan tadi malam sebelum tidur tuh kayak sholawat. Itu sih namanya pelan-pelan ngasih tahu, jangan. Atau kalau nggak gini, sebelah mama tidur tapi suaranya dikencengin kayak,
Allahumma sholli. Lah itu memaksa. Berarti si mama maksudnya suruh denger ya. Jangan. Punya amalan yang orang lain nggak tahu. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu anh tahu nggak? Ketika Umar bin Khattab meninggal, tiba-tiba banyak rumah-rumah yang nggak mendapatkan karung-karung beras. Karung-karung gandum. Ternyata tiap malam orang-orang sudah tidur, mungkin sebelum tahajud atau mungkin sebelum tidur, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panggul gandum-gandum disimpan di depan rumah orang miskin, dipanggul sendiri, nggak minta asistennya, nggak minta ajudannya. Dan orang nggak tahu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, baru mereka, loh kok nggak ada lagi yang ngasih gandum? Berarti yang ngasih yang kemarin meninggal. Sampai orang-orang nggak tahu. Tapi sebaliknya teman-teman, bayang nggak? Duh, kalimat merinding lagi nih, Masya Allah. Kebalikannya husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah itu... Kalau gitu kematian yang sakit. Kan, kematian yang buruk. Meninggal dalam keadaan buruk, melakukan sesuatu yang buruk gitu. Yes, aduh, gini ya, kita tidak boleh judgement orang, nggak boleh ya. Dari mana wailul likulli humazatil lumazah. Misalnya ada orang buruk banget nih, orangnya emang buruk banget. Tapi lisan kita tuh nggak boleh ngomong gini, nggak boleh ngomong apa namanya. Wah, dia ahli neraka, nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Tapi bayangin, misalnya ada penyanyi wanita. Kita bayangin sama-sama nggak dari siapa? Penyanyi wanita, sukanya nyanyi dangdut, auratnya kebuka. Kebayang ya? Dia tiap malam minggu nyanyi dangdut. Dibayar sama orang. Tiap malam minggu. 12 tahun misalnya nyanyi dangdut di tempat-tempat terpencil yang kita nggak tahu gitu. Terus tiap hari di depan panggungnya, penontonnya itu minum-minuman keras juga. Berarti setiap dia nyanyi, di depannya ada peminum-peminuman keras gitu. Kayak di tempat-tempat kurang baik pokoknya. Tiap malam. Tiba-tiba pas lagu ketiga, kena serangan jantung. Dep. Punten nih, berarti orang ini meninggal lagi nyanyi dangdut di atas panggung, satu. Yang kedua, lagi terbuka auratnya. Ya. Terus yang ketiga di depannya khamar. La uzubillah nauzubillah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Coba baca lagi doanya. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Baca lagi doanya. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari yang seperti itu. Kebayang nggak apa yang teman-teman lakukan? Ternyata aku suka berbohong, Kak. Bisa jadi dimeninggalkan sedang bohong. Aku lagi suka nipu orang, Kak. Meninggal lagi menipu. Aku baru bikin kesel orang kemarin. Pas kita meninggal orangnya masih kesel, masih sakit hati. Karena omongan kita yang tajam sama orang lain. Omongan kita yang membuat orang itu nangis. Orangnya lagi nangis, kitanya meninggal. Berarti kan orangnya belum maaf, kita belum minta maaf sama orangnya. Terus kita keburu meninggal. Ada orang yang meninggal lagi ngomongin orang. Tahu nggak ya, kemarin tuh kita lihat kulitnya busik, kering, kayaknya nggak sehat deh hidupnya, kurang minum air. Coba ya, kulitnya tuh kering tiba-tiba mati aja lagi ngomongin orang. La haula wala quwata illa billah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi kebayang ya? Kebayang nggak ini su'ul khotimah? Jangan ya Rob, jangan sampai ketika kita meninggal orang-orang senyum. Alhamdulillah akhirnya dia meninggal. Coba punten nih sekarang. Siapapun yang menyuruh orang-orang menyerang Masjid Al-Aqsa ketika Ramadan, ketika dia meninggal orang-orang seneng nggak? Ya kan, bener nggak? Siapapun yang menyebabkan perang di muka bumi ini, kalau dia meninggal orang-orang seneng nggak? Seneng. Siapapun yang korupsi bertriliun-triliun di negara Indonesia, ketika orang ini meninggal dan belum tobat, pasti ada hati seneng di orang-orang. Akhirnya orang itu meninggal juga. Habis duit rakyat diambil terus. Coba ya, jangan sampai ketika kita meninggal orang lain senang. Ini tujuan hidup yang lain dan jadikan cita-cita teman-teman. Wah, Kak Dimas nggak cukup nih waktunya kalau mau cerita bahwa teman-teman tahu nggak? Pokoknya gini deh, Kak Dimas coba gambarkan setelah kematian itu ya. Anggap kita udah meninggal dunia dan kita udah husnul khotimah semuanya teman-teman. Dan meninggal husnul khotimah itu seperti nyawanya keluar, seperti air keluar dari ceret. Gampang, nggak ada sakit-sakitnya. Pernah Kak Dimas gambarin tuh kayak satu helai rambut dicabut, ada rasanya tapi nggak sakit. Satu doang ya, jangan tiba-tiba
tarik 5, sakit kah? Orang 5. 1 helai. Kayak ada rasa gini di rambut kita, tek, kerasa tapi nggak sakit. Tek gitu, kerasa tapi nggak sakit. Karena gini, tapi cari 1 ya, 1 helai, bener-bener satu jumput nih. Kalau kayak Kak Dimas di anak rambut tuh suka ada 1, terus tarik dikit tuh, atau nanti minta mama atau ayah, minta bunda atau ayah, tarik 1 ayah yang satu aja, tuk gitu. Coba. Itu adalah yang paling mendekati mungkin kayak kalau orang bertakwa meninggal tuh ada rasanya tapi nggak akan sakit gitu. Insya Allah ya. Dan teman-teman, orang yang bertakwa, orang yang nggak pernah ninggalin sholat, bayangin. Kak Dimas kemarin baru mendengarkan sesuatu. Bayangin begini teman-teman. Kalian itu sholat terus, nggak pernah ninggalin. Lalu tahajud juga nggak pernah ditinggalin. Lisan kalian baik sama orang lain. Udah gitu, yang dibikin bermanfaat lagi tadi. Energi yang terbarukan, mesin dari energi terbarukan. Dokter yang selalu memurahkan pasiennya. Pokoknya arsitek yang bikin, pokoknya karya-karyanya hebat semua gitu ya. Udah karyanya hebat, bermanfaat hidupnya buat orang. Sholat nggak pernah ditinggalin. Sholat kan kayak ngobrol sama Allah ya. Sholat tuh ngobrol sama Allah. Ketemu Allah langsung ketika sujud. Ketika kita meninggal dunia, mau menghadap Allah, kira-kira Allah kenal nggak sama kita? Kak Dimas bisa ngambil contoh tadi kalau Kak Dimas ngomong, Torik. Nah, bahasanya kenapa Torik? Karena Kak Dimas sama Kak Torik sering ketemu. Berarti kalau Kak Torik sering ketemu Kak Dimas, pasti Kak Dimas juga manggil. Tadi mungkin teman-teman sering ngedengar nama Faras lagi. 1, Faras tadi ngechat, berarti Kak Dimas baca. Yang kedua, Faras ikut di ada Ramadan Radio, ada di Charging Kiss, ada di mana-mana. Wajar Kak Dimas sering ketemu sama Faras, betul? Misalnya gitu ya. Kak Dimas juga sering ketemu di sini sama Nasyira. Wajar kalau kelihat mukanya, Kak Dimas udah nggak usah nanya ini namanya siapa. Oh, ini Nasyira muncul. Jadi kayak ngabsen, ngerti nggak? Oh, udah Nasyira, Alessia Kaila. Tuh, nama itu aja udah kayak, ngerti nggak? Oh, Nasyira ada. Karena sering buka juga kameranya. Oh, Faras. Nanti misalnya ada teman Kak Dimas satu lagi, Aditya namanya. Pasti kesebut si Aditya. Karena kenapa? Sering ketemu. Kebayang nggak kalau kita di akhirat, kita sering ngobrol sama Allah, Allah kenal nggak sama kita? Allah kenal nggak sama kita? Allah tuh bakal ngomong, hai Niza, hai Raisya, hai Izan, hai Torik, hai Dimas Adista, hai Raffi, hai Fakhri. Kata Allah gini, aku soalnya kata Allah, lihat kamu di tempat sholat. 1, aku juga lihat kamu di pintu sedekah, kata Allah. Kamu sedekah juga. Aku juga lihat, kata Allah, aku kenal kamu ketika pahala amalmu diserahkan pahala puasa. Aku juga kenal namamu ketika namamu membantu orang, meringankan beban orang. Orang itu nyebut namamu terus di dalam sholatnya, di dalam doanya. Ya Allah, kasih kebaikan ya Allah sama si Anu karena dia memudahkan hidup aku ya Allah. Aku kenal dirimu siapa. Ya udah sini kata Allah, sini masuk surga ya. Aku tuh kenal banget kok sama kamu. Tapi ada yang dicari di sholat nggak ada. Di sedekah nggak ada, di zikir nggak ada, di membantu orang nggak ada, di dakwah nggak ada, apalagi di kerja nggak ada, di ngelahirin nggak ada, di mendidik anak nggak ada, di cuci piring nggak ada. Ya bener loh, dikerjain tugas sekolah nggak ada, padahal itu tugas-tugas yang nilainya pahala semua, cuci piring, ngepel rumah nggak pernah. Ini Allah kayak nggak kenal, ngerti nggak nanti? Kebayang nggak kamu ketemu Allah terus kayak, ya Allah, terus kata Allah, aku jarang ketemu dia. Siapa ini namanya? Diulik dulu bukunya, dilihat dulu ini siapa. Lihat, ternyata maksiatnya banyak. Udah nih sih langsung aja neraka. Tapi kalau Allah sering lihat kita di mana-mana ada nama kita, teman-teman, itulah terusan yang meninggal husnul khotimah. Karena meninggal husnul khotimah disusul dengan alam kubur yang luas, disusul dengan di alam kubur nanti dibukain jendela tiap hari ke surga, disusul dengan di padang mahsyar kita nggak kepanasan padahal matahari jauhnya semil, ada yang bilang bisa dipegang. Di padang mahsyar kita nggak kepanasan, lalu di telaga Kausar kita bisa minum. Jembatan Shiratal Mustaqim baru merem udah nyampe ujung lagi. Secepat kilat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah merem udah nyampe ujung lagi, terus tiba-tiba masuk surga. Enak banget ya hidup orang bertakwa. Tapi hidup orang bertakwa ini, hidup di dunianya pasti lelah.
Ya teman-teman ya, tulis nanti nih, boleh tulis. Orang bertakwa hidup di dunia pasti lelah. Kenapa lelahnya? Ibadah, bantu orang, nyelesain tugas, ibadah lagi, bantu orang lagi, nyelesain. Kak Dimas, maksudnya alam kubur yang luas gimana? Kuburan tuh kan 2x1 ya, sempit. Ketika masuk alam barzah atau alam kubur, teman-teman, itu ruang dan waktu sudah tidak berlaku. Ruang dan waktu akan patuh sama Allah, akan tunduk sama Allah, karena Allah yang menciptakan ruang. Ngerti nggak ruang? Sempit, luas, itu tuh punyanya Allah. Ketika kita masuk alam kubur, ruh kita akan dikasih sama Allah tiba-tiba sebuah ruangan besar, putih, terang, banyak yang jaga, ada jendela menuju surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa dan hidupnya penuh dengan kejahatan, tiba-tiba dia bangun di alam kubur sempit, terhimpit oleh tanah, dan sedang disiksa sama malaikat gelap. Kita belum sampai ke situ ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada waktu dan ada umur, kita teruskan lagi ke seri setelah kematian ada apa ya? Kita habis ngebahas dari hidup, punya cita-cita, punya tujuan, sekarang punya tujuan baru yaitu husnul khotimah. Tapi Kak, aku juga pengen tahu kalau orang baik nantinya gimana dan orang jahat meninggalnya gimana. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibahas di kelas-kelas selanjutnya kalau ada umur dan ada waktu. Dari Kak Dimas cukup segitu, saling mengingatkan, usikum wa iya ya nafsi bitaqallah. Kak Dimas yang ngomong, pasti Kak Dimas yang harus ngingetin diri sendiri tentang kematian tersebut. Jadi jangan alergi sama kata mati, karena Kak Dimas orang lagi, alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusyur. Bangun tidurku baca doa, mati. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Zikir pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Namut tuh dari kata namut, amut, mati. Jadi jangan takut sama kematian. Kita berdoa sekali lagi, doanya sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah. Kak Dimas tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan Kak Torik. Masya Allah. Wow, ini pasti banyak yang merinding nih hari ini karena temanya tentang kematian. By the way, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Nggak, karena mungkin di sini banyak Bani Dimas Adista yang udah nggak sabar nih buat Ramadan Radio. Dan teman-teman, ini juga ada mau selesai. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman jangan lupa abis ini ada Ramadan Radio jam 5 sampai buka, betul? Nah, abis itu Kak Tori bukan manajer Kak Dimas Adisa, tapi tahu jadwalnya kemana, karena kontak Kak Dimas tuh kadang susah. Nah, habis itu bagi kids nih, jangan lupa jam 8 itu ada charging kids Ramadan. Nah, bagi orang tuanya kalau mau ngaji bareng, insya Allah hari ini, malam ini ada World Quran Fest 2020 itu hari ini bersama Qori dari Amerika Serikat, dan insya Allah di malam 27 Ramadan ada satu Qori internasional terkenal, Fatih Safarejik akan ngaji bareng sama teman-teman di waktu malam. Nah, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau catatannya ada yang keren, Waalaikumsalam. silakan di-tag sama Taklim Remaja ya. Taklim Remaja, Kak Dimas, dan Kak Torik. Yang Insya Allah akan kita repost dan mantau ada giveaway dari situ. Masya Allah. Pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit wabarakatuh. semua. Assalamualaikum.